Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang optimalisasi formasi kosong, yaitu formasi yang tidak memiliki pelamar atau formasi yang memiliki pelamar namun tidak ada yang lolos passing grade SKD. Dan pada CPNS tahun 2019 ini ada sekitar 17.000 formasi kosong teman-teman, yang terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah, yang mana formasi kosong tersebut nantinya bisa diisi oleh pelamar lain yang gagal di SKB. Jadi buat teman-teman yang gagal di SKB atau kalah nilai dari pesaing-pesaingnya, teman-teman jangan berkecil hati terlebih dahulu karena masih ada kesempatan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara melalui optimalisasi formasi kosong tersebut. Dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait optimalisasi formasi kosong ini yang harus teman-teman ketahui. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan CPNS ini. Terkait pengisian formasi kosong ini merupakan kewenangan dari pihak BKN teman-teman selaku tim ketua, dan pada tahap awal yaitu tahap usul kebutuhan ASN tahun anggaran 2019 ini, Menpan RB meminta kepada masing-masing instansi, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah, untuk menetapkan kebutuhan formasi pengadaan ASN yang dibutuhkan di masing-masing instansi tersebut. Dan Menpan RB juga meminta kepada instansi masing-masing untuk menyiapkan anggaran terutama gaji, diklat dasar, dan diklat jabatan fungsional calon aparatur sipil negara pada tahun anggaran 2019 ini. Nah, dari peta jabatan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi inilah yang menjadi dasar penginputan data kebutuhan ASN tahun 2019 ini. Nah, jadi instansi sudah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan CASN ini teman-teman. Dan kemungkinan atas dasar inilah aturan optimalisasi formasi kosong ini dituangkan dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Dan kemungkinan juga karena instansi tersebut memang benar-benar butuh ASN baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi apabila nanti ada formasi yang belum terpenuhi, maka kemungkinan besar nanti akan dioptimalisasi teman-teman sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 karena anggaran sudah disiapkan untuk formasi tersebut. Dan berikut beberapa informasi terkait optimalisasi formasi kosong ini teman-teman. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan berdasarkan pengisian formasi kosong di CPNS tahun 2018 yang lalu, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh dengan CPNS tahun ini. Kita lihat yang pertama, yaitu semua peserta yang masuk ke tahap SKB dan memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk mengisi formasi yang belum terpenuhi atau formasi kosong. Nah, jadi semua peserta yang gagal di SKB ini sama-sama masih memiliki kesempatan untuk mengisi formasi kosong tersebut teman-teman, dengan syarat jabatan dan kualifikasi pendidikan harus sama dan lolos passing grade SKD formasi umum. Jadi bukan hanya peringkat terbaik kedua saja yang berhak mengisi formasi kosong ini. Jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya, ini juga bisa untuk mengisi formasi kosong tersebut. Misal seperti ini, dalam satu lokasi penempatan yaitu misalkan SDA, ini membutuhkan 3 formasi guru SD misalkan, dengan rincian 1 formasi umum dan 2 formasi khusus. Kemudian formasi khusus tersebut tidak ada pelamar, sedangkan formasi umum tersebut memiliki pelamar dengan ketentuan 3 kali jumlah formasi. Nah, otomatis yang berperingkat 1 di formasi umum tersebut akan lolos teman-teman, dan peserta yang berperingkat 2 dan berperingkat 3 di formasi umum tersebut akan gagal. Nah, karena di formasi khusus tadi tidak memiliki pelamar dan membutuhkan 2 formasi guru SD, maka peringkat 2 dan peringkat 3 di formasi umum ini akan mengisi formasi khusus tersebut. Jadi bukan hanya peringkat 2 saja teman-teman, peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya ini juga bisa mengisi apabila masih ada formasi yang belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pengisian formasi kosong diprioritaskan bagi pelamar yang berada dalam satu lokasi penempatan yang sama. Bila masih belum terpenuhi, baru dapat diisi pelamar dari lokasi formasi lain.
Nah, jadi optimalisasi formasi kosong ini diutamakan atau didahulukan pelamar yang berada dalam satu lokasi penempatan yang sama dengan formasi yang kosong tersebut. Misalkan seperti ini. Misal di SDA ada formasi khusus yang kosong atau tidak ada pelamar yang lolos SKD. Nah, untuk mengisi formasi khusus yang kosong tersebut, ini didahulukan pelamar dari formasi umum di SDA itu juga. Jadi seperti itu. Namun jika masih belum terpenuhi juga, maka dapat diisi oleh pelamar formasi umum lainnya dari SDB, SDC, SDD, dan SD lainnya yang masih dalam satu instansi kabupaten atau kota yang dilamar. Dan pelamar tersebut nantinya akan di-ranking secara keseluruhan dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah. Dan pelamar yang berada di peringkat 1, maka dialah yang akan mengisi formasi kosong tersebut. Kemudian yang nomor 3, pelamar yang memilih jenjang pendidikan SD dapat mengisi formasi kosong di jenjang pendidikan SMP dengan syarat memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, jadi pelamar yang memilih lokasi penempatan di SD ini nanti bisa mengisi formasi kosong di tingkat SMP, teman-teman, dengan syarat jabatan dan kualifikasi pendidikannya harus sama. Ini berdasarkan pengisian formasi kosong di CPNS tahun lalu, teman-teman. Dan kemungkinan di CPNS tahun 2019 ini juga seperti itu, teman-teman, karena Permenpan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 ini tidak jauh berbeda. Nah, ini adalah salah satu pengisian formasi kosong di CPNS tahun 2018, teman-teman, di instansi Pemprov DKI Jakarta. Lokasi formasi yaitu di SD Negeri Cilangkap 4 dan jabatan yaitu guru penjasorkes ahli pertama dan pendidikan yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan inilah 3 pelamar yang berhak melaju ke tahap SKB, teman-teman, dengan rincian yaitu Muhammad Siddiq peringkat 1, Martin peringkat 2, dan Maulana peringkat 3. Nah, setelah ketiga pelamar tersebut mengikuti ujian SKB dan hasil dari integrasi nilai SKD dan SKB dari ketiga pelamar tersebut, diketahui bahwa Martin inilah yang berperingkat terbaik, teman-teman, atau berperingkat paling tinggi, disusul dengan Muhammad Siddiq peringkat 2 dan Maulana yaitu peringkat 3. Nah, berdasarkan hasil integrasi tersebut, maka yang berhak lolos adalah si Martin ini, teman-teman. Jadi Martin ini lolos di lokasi penempatan SD Negeri Cilangkap 4. Sedangkan Muhammad Siddiq dan Maulana ini gagal. Nah, karena di Pemprov DKI ini masih ada satu formasi kosong yaitu di tingkat SMP dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan Muhammad Siddiq dan Maulana ini, maka yang berhak mengisi formasi kosong tersebut ini adalah Muhammad Siddiq, teman-teman, karena nilai lebih tinggi. Jadi dari lokasi formasi sekolah dasar mengisi lokasi sekolah menengah pertama. Kita lihat di sini. Nah, ini dia, teman-teman. Yang awalnya Muhammad Siddiq ini melamar di lokasi formasi yaitu SD Negeri Cilangkap 4. Kemudian dia mengisi formasi kosong di SMP Negeri 201 Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi dari SD mengisi ke SMP, teman-teman. Dengan jabatan yaitu guru penjasorkes ahli pertama dan S1 pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi jabatan dan pendidikannya ini sama, teman-teman. Jadi berhak mengisi formasi kosong di tingkat SMP. Dengan kode yaitu P2 atau L2. Maksud dari P2 L2 ini adalah peserta yang lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan dan pendidikan yang sama. Dan lokasi formasi tersebut ditentukan oleh sistem, teman-teman, bukan secara manual. Jadi seperti itu. Baik, itulah sedikit informasi dari kami terkait pengisian formasi kosong. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.